Ini mengisahkan seorang kiai bernama Kiai Soleh, seorang pimpinan pesantren di Jawa Timur yang menikahi Syarifah, wanita cantik dan penuh misteri. Namun setelah beberapa tahun pernikahan, ia menyadari bahwa istrinya bukan manusia. Siapakah istrinya sebenarnya? Mari ke kisah lengkapnya yang akan membuat kita penuh haru dan terpana akan kisah ini. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang kiai muda bernama Kiai Soleh. Ia dikenal sebagai ulama yang alim, rendah hati, dan selalu membantu masyarakat dengan tulus. Pesantrennya yang sederhana di pinggir desa menjadi pusat pendidikan dan dakwah bagi banyak santri dari berbagai tempat. Kiai Soleh memiliki harisma yang membuatnya dihormati, tetapi ia tetap hidup sederhana dan belum menikah, meski banyak orang tua santri yang ingin menjodohkannya dengan anak mereka. Suatu hari, seorang wanita muda bernama Syarifah datang ke pesantren Kiai Soleh untuk meminta bimbingan agama. Syarifah adalah seorang pendatang yang mengaku berasal dari desa yang jauh. Wajahnya memancarkan keanggunan dan ketenangan, membuat banyak orang terkesan. Cara bicaranya yang lembut dan sopan segera menarik perhatian Kiai Soleh. Setelah beberapa pertemuan, Kiai Soleh merasa bahwa Syarifah adalah wanita yang tepat untuk menjadi pendamping hidupnya. Masyarakat desa juga menyambut baik hubungan mereka karena melihat kecocokan di antara keduanya. Tidak lama kemudian, Kiai Soleh dan Syarifah menikah dalam sebuah acara sederhana yang dihadiri oleh warga desa dan para santri. Pernikahan mereka tampak harmonis. Syarifah adalah istri yang penyayang, cerdas, dan bijaksana. Ia selalu mendukung Kiai Soleh dalam mengelola pesantren dan sering memberikan saran yang tepat saat Kiai Soleh menghadapi masalah. Kehidupan di pesantren berkembang pesat, dan banyak santri merasa pesantren menjadi lebih makmur sejak kehadiran Syarifah. Namun, ada hal-hal aneh yang perlahan-lahan mulai disadari oleh Kiai Soleh. Syarifah tidak pernah terlihat keluar rumah saat matahari sedang terik. Ia juga jarang berinteraksi dengan masyarakat secara langsung. Jika ada tamu yang datang, Syarifah selalu beralasan sibuk dan meminta Kiai Soleh untuk menangani mereka sendiri. Meski demikian, Kiai Soleh menganggap hal itu sebagai kepribadian istrinya yang pendiam. Waktu berlalu, dan Syarifah semakin menunjukkan keanehan yang sulit dijelaskan. Ia tidak pernah makan di hadapan orang lain, selalu menghindari tempat ramai, dan memiliki kebiasaan untuk menghilang di malam hari dengan alasan beribadah. Suatu malam, Kiai Soleh terbangun karena mendengar suara aneh dari kamar sebelah. Ia mendapati Syarifah sedang duduk di depan cermin besar, tetapi pantulannya tidak ada di cermin itu. Pemandangan tersebut membuat Kiai Soleh terkejut, tetapi ia tidak segera mengatakan apa-apa. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tanpa membuat istrinya merasa curiga. Selama beberapa bulan berikutnya, Kiai Soleh mulai memperhatikan lebih banyak hal aneh tentang Syarifah. Ia sering berbicara sendiri di ruang kosong, dan terkadang ada aroma wangi yang tidak biasa muncul di rumah mereka tanpa sumber yang jelas. Kiai Soleh pun mulai beristihara, memohon petunjuk kepada Allah tentang situasi ini. Ia juga membaca kitab-kitab klasik yang membahas tentang makhluk gaib untuk mencari jawaban atas apa yang terjadi. Pada suatu malam, Kiai Soleh memutuskan untuk berbicara langsung dengan Syarifah. Ia berkata, "Syarifah, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Selama bertahun-tahun ini, aku merasa ada hal yang engkau sembunyikan dariku. Aku mohon, katakanlah yang sejujurnya." Syarifah terdiam sejenak, lalu menundukkan kepala. "Kiai," katanya dengan suara pelan, "sebenarnya aku bukan manusia seperti dirimu. Aku adalah jin yang menyerupai manusia. Aku datang ke dunia ini untuk mencari ilmu dan berbuat kebaikan. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu atau siapapun." Pengakuan itu membuat Kiai Soleh tertegun. Ia tidak menyangka bahwa istrinya yang selama ini ia cintai ternyata berasal dari alam yang berbeda. "Mengapa engkau tidak memberitahuku sejak awal, Syarifah?" tanyanya dengan nada lembut. "Aku takut engkau tidak akan menerimaku," jawab Syarifah. "Aku benar-benar mencintaimu dan ingin menjadi bagian dari hidupmu. Aku berusaha menjalankan peranku sebagai istri yang baik tanpa mengganggu kehidupan manusia.
Setelah malam itu, Kiai Soleh memutuskan untuk menerima kenyataan ini dengan hati yang lapang. Ia melihat kebaikan yang telah dibawa oleh Syarifah ke dalam hidupnya dan pesantren. Ia juga menyadari bahwa cinta sejati tidak mengenal batas antara dunia manusia dan jin. Meski begitu, rahasia ini membuat Kiai Soleh harus lebih berhati-hati. Ia merasa perlu melindungi Syarifah dari rasa takut masyarakat jika rahasia ini terbongkar. Mereka sepakat untuk menjaga rahasia ini sebaik mungkin. Sementara Syarifah berjanji untuk terus membantu Kiai Soleh dari balik layar. Namun, ada saat-saat di mana Syarifah merasa dilema, takut bahwa keberadaannya akan membawa bahaya bagi Kiai Soleh dan pesantren. Rahasia ini akhirnya terungkap ketika seorang santri yang sedang belajar hingga larut malam tidak sengaja melihat Syarifah berubah wujud di halaman belakang rumah. Kabar itu menyebar dengan cepat, membuat masyarakat menjadi resah. Kiai Soleh segera mengumpulkan warga di masjid dan menjelaskan semuanya dengan tenang. Ia meyakinkan mereka bahwa Syarifah adalah jin yang baik dan tidak pernah berniat mencelakai siapapun. Syarifah telah menjadi bagian dari hidup saya dan pesantren ini, katanya. Kehadirannya adalah rahmat Allah yang harus kita syukuri. Meskipun awalnya sulit diterima, masyarakat akhirnya memahami setelah melihat bukti nyata dari kebaikan yang telah diberikan Syarifah. Beberapa orang yang sempat curiga mulai menghormati keputusan Kiai Soleh, meski Syarifah memilih untuk semakin jarang menampakkan diri di hadapan orang lain. Ia lebih banyak membantu Kiai Soleh dari balik layar, memberikan arahan, dan memastikan pesantren tetap berjalan dengan baik. Pada suatu malam yang penuh keheningan, Syarifah mengungkapkan kepada Kiai Soleh bahwa waktunya di dunia manusia hampir habis. "Kiai, aku harus kembali ke alamku," katanya dengan nada sedih. "Aku berharap engkau dapat melanjutkan perjuangan ini dengan teguh." Kiai Soleh menerima keputusan itu dengan tabah, meski hatinya berat. Pada malam terakhir mereka bersama, Syarifah memberikan nasihat terakhirnya sebelum menghilang ke dalam cahaya. Kehidupan pesantren terus berjalan, dan Kiai Soleh melanjutkan perjuangan mereka dengan semangat yang diwariskan oleh Syarifah. Kisah ini menjadi legenda yang dikenang oleh masyarakat desa, mengajarkan bahwa cinta, keimanan, dan kebijaksanaan dapat melampaui batas dunia yang terlihat. Pesantren Kiai Soleh tetap menjadi tempat berkah, dengan semangat Syarifah yang selalu hidup di dalamnya. Para santri percaya bahwa meski telah kembali ke alamnya, Syarifah tetap menjaga dan mendoakan pesantren dari kejauhan. Kehidupan Kiai Soleh terus menjadi inspirasi bagi banyak orang, membuktikan bahwa cinta dan kebaikan sejati tidak mengenal batas.